Shalom anak-anak kelas 4 yang hebat. Pak Guru berharap anak-anak tetap bersuka cita, bersemangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan memasuki pembelajaran yang keempat. Namun sebelumnya mari kita berdoa, menyerahkan pembelajaran hari ini kepada Tuhan, biar Roh Kudus memberkati dan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kami bersyukur di tengah-tengah pandemi COVID-19, Tuhan Yesus masih menolong, menyertai, dan melindungi kami. Berkati pembelajaran kami dari awal sampai akhir supaya kami dapat memahami pembelajaran hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pada pelajaran 4, yaitu Amos manusia biasa yang dipilih Tuhan. Bahan Alkitabnya terdapat di dalam kitab Amos pasal 1 ayat 1 dan Amos pasal 5 ayat 4 sampai 6. Nah, pada dasarnya setiap orang, dewasa maupun anak-anak, senang mendapatkan pujian, kasih sayang, dan perhatian. Apalagi jika pujian itu membuat kita merasa menjadi orang yang sangat istimewa. Pasti perasaan kita membumbung tinggi. Namun, seperti apa sebenarnya orang yang istimewa itu? Masing-masing orang mempunyai kriteria yang berbeda-beda tentang menjadi anak yang istimewa. Dalam bacaan kita, ada yang mengatakan anak istimewa itu mereka yang berasal dari keluarga terhormat. Kemudian anak istimewa itu adalah mereka yang memiliki nilai-nilai yang bagus. 3, mereka yang memiliki rumah yang besar dan indah. Anak istimewa adalah anak yang memiliki rambut ikal panjang dan indah. Anak istimewa memakai pakaian paling bagus dan sepatu paling mahal. Nah, sebenarnya kita semua adalah anak istimewa. Mengapa? Karena kita diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah. Tentu kita ingat ya beberapa pelajaran sebelumnya yang berbicara tentang betapa istimewanya kita karena kita diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah. Jadi, seperti apapun kita, keadaan kita, latar belakang, atau asal kita, kita semua adalah anak istimewa. Tidak ada orang yang sama di dunia ini, termasuk anak kembar sekalipun. Justru karena tidak ada yang serupa, maka itulah bukti kekuasaan Tuhan. Bayangkan saja apabila semua orang muka, rambut, atau warna kulitnya sama, semua pastilah kita bingung membedakan yang mana si A dan yang mana si B. Jadi, disinilah keistimewaan kita sebagai ciptaan Tuhan. Kita istimewa bukan hanya karena kepandaian kita, bukan hanya karena kecantikan atau ketampanan kita,
bukan hanya karena orang tua kita yang merupakan orang terpandang, tapi kita istimewa juga karena memiliki talenta atau keterampilan yang diberikan oleh Tuhan. Keterampilan apa saja yang Tuhan berikan kepada kita? Contohnya, 1, kita terampil bermain bola sehingga dikenal sebagai pemain bola yang handal. 2, kita terampil dalam bermain biola sehingga dikenal sebagai pemain biola yang handal. 3, kita terampil dalam memasak nasi goreng sehingga dikenal sebagai koki spesial nasi goreng yang hebat. Jadi, ada banyak hal yang membuat kita istimewa. Oleh sebab itu, apapun latar belakang kita, suku, bahasa, keluarga, dan lain-lain, tidak perlu merasa minder atau rendah diri sebab Tuhan telah memberikan kita talenta sehingga menjadi orang yang istimewa. Namun, kita juga jangan sombong, melainkan harus tetap rendah hati. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang dipilih oleh Tuhan. Dia adalah Amos. Amos berasal dari desa Tekoa di Yehuda. Letaknya di sebelah selatan Yerusalem. Pekerjaan Amos adalah beternak kambing domba dan memungut buah ara hutan. Amos bukan seorang nabi yang biasa berbicara di depan orang banyak atau seorang ahli berpidato. Dia adalah orang biasa. Namun, Allah memilih Amos untuk menjadi penyambung lidah Allah bagi bangsa-bangsa. Tugas Amos adalah menyampaikan bahwa kesabaran Allah akan berakhir dan Allah akan menghakimi bangsa Israel. Anak laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahnya akan dibagi-bagikan. Umatnya akan diusir dan para pemimpin akan hancur karena perang. Amazia, imam di Betel, tidak suka mendengar seruan Amos. Ia menyuruh Amos pergi. Namun, tantangan ini tidak membuat Amos mundur, karena ia yakin Allah yang memilih dan menyuruhnya untuk melakukan tugas itu. Bahkan, Amos mengatakan bahwa dia bukan nabi dan bukan dari keluarga nabi. Dia hanyalah seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Namun, Tuhan yang memanggilnya dan menyuruhnya untuk menegur bangsa Israel karena segala perbuatan mereka yang menyimpang dari hukum Tuhan. Amos menegur orang Israel yang menumpuk kekayaan untuk dirinya sendiri dan tidak peduli terhadap orang lain yang ada di sekitarnya. Berikut beberapa contoh teguran Amos kepada orang Israel. Yang pertama, penduduk Samaria yang kacau dan suka memeras. 2, wanita-wanita Samaria yang menumpuk kekayaan untuk diri sendiri dan suka menindas orang lain. 3, ibadah yang dilakukan asal-asalan di Gilgal dan di Betel. 4, mereka yang suka menindas yang lemah. 5,
kebiasaan berjualan untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Israel akan hancur sehingga Amos mengingatkan mereka untuk kembali kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Bangsa Israel harus meninggalkan kehidupan mereka yang bertentangan dengan kehendak Allah. Mereka harus hidup sesuai dengan perintah Allah agar beroleh keselamatan. Allah memilih dan memilah dengan melihat hati dan memampukan orang yang Ia pilih. Allah memilih Amos yang biasa untuk menjadi luar biasa, yakni menjadi penyambung lidah Allah kepada umat. Jadi anak-anak, Amos bukan orang yang memiliki kepandaian untuk berbicara di depan orang banyak. Amos juga bukan seorang nabi. Amos hanyalah seorang penggembala ternak. Tetapi Amos dipilih oleh Allah untuk menegur bangsa Israel yang hidup tidak berkenan di hadapan Allah. Allah memakai Amos dengan segala keterbatasannya untuk menegur bangsa Israel. Kita juga memiliki keterbatasan dan kelemahan. Namun, Allah tetap memilih kita untuk mengingatkan setiap orang supaya hidup menurut kehendak-Nya. Allah akan membekali dan memberi kita kekuatan untuk melaksanakan tugas tersebut. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan sudah memberkati dan menyertai pembelajaran kami dari awal sampai akhirnya. Biarlah kami dapat memahami apa yang sudah kami baca, yang sudah kami renungkan, apa yang sudah kami terima hari ini. Roh-Mu yang kudus terus menolong kami untuk kami menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Berkati kami semua anak-anak-Mu, berkati Bapak Ibu Guru kami, berkati orang tua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.